Setelah diet gue berpikir jangan-jangan waktu gue emang sedikit. Oh iya deh emang sedikit. Jadi sebisa mungkin kalaupun gue harus gak tidur, gue nganter anak bentar deh. Kita kasih solusi. Oh, now you're killing me inside. Ya jadul banget. Gila, kita udah kenal dari kapan sih dulu? Lama banget men. 2010 ya? 2009 ya? 2010 9. Dahsyat, zamannya main sama Kevin, Raka, Yep, Trian, yep. Widi. Yes sir. Oh iya kan? Yes sir. Wah, udah zaman-zamannya Widi olahraga jalan kaki kemana-mana tuh dulu tuh. Yes sir. Iya kan? Kenapa emang? Nggak apa-apa. Yes. Dulu kan Widi kan suka jalan kaki jauh gitu waktu zaman main sama lu kan. Yes sir. Yes. Seru banget tuh. Yes. Ada internal tuh. Kan lu juga main gitar. Terus Iya dah. terus Intinya adalah kita mau bahas seputar dikit lagi langkahnya Onat ini akan yakin kemana? ke kepercayaan yang dianut sama istri lo. Widih. Makanya akhirnya urgensi sekali. Onat katanya mau cerita, mau curhat. Apa sih? Lu Der, lu dong. Gue pengen tahu deh. Lah kenapa gue? Kan 2010 kita masih manggung di Dahsyat gitu kan. Masih. Kita ketemu di situ doang. Terus hilang kabar, tiba-tiba lu begini. Apaan begini maksudnya? Ya tiba-tiba lu iya, punya podcast, terus lu hijrah. Masya Allah. Lu emang gak suka musik lagi deh? Nih, Lah iya dong. Kenapa jadi lu tiba-tiba nanya Ya, lagi gua mau tiba-tiba tahu lo? aja, kayak- Gue nanya lo. Sekarang Oh, gue iya. dulu tanya lu kan. Ya menurut gue itu Haram. bisa. Iya. Bisa melalaikan dari gue belajar agama, baca Quran itu melalaikan. Gara-gara musik. Musik, gue bisa kayak begitu. Makanya gue menghindarkan musik. Oke. You blame the music. Nggak, you blaming the music. Ya pokoknya gue nggak bermusik lagi. Karena haram. Menurut gue itu. Oke. Karena bisa melalaikan. Makanya gue nggak ambil jalur musik lagi. Kalau nonton TV kan juga bisa lalai kalau niatnya nggak bagus. Nonton bola juga Memang itu ada kaidahnya panjang. Itu ada kapasitas ustadz ya yang bahas ya. Kita Tapi kan nonton- kalau hal-hal yang kita masuk mall apa segala macamnya, kita mengingkari karena kan bukan kapasitas kita. Oke. Tapi kalau praktisinya yang Karena kan gue non muslim, makanya gue tanya, nih gue lagi nonton Liga Champion. Mau sholat subuh ngantuk nih gitu. Bisa juga dong. Berarti nggak boleh nonton Liga Champion. kenapa lu jadi nanya-nanya kayak begitu? Lah gue nanya aja. Enggak, itu Kan panjang lalai. ceritanya nah. Oh panjang. Panjang Ya, ceritanya. ya. Boykot Liga Champion. Enggak dong, Oh, enggak enggak ya? dong. Enggak. Itu Sorry. sesuatu yang pada dasarnya boleh. Nonton Liga Champion. Ya boleh kan pada dasarnya kalau di dunia ini kan boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau gue poinnya itu ya, gue lebihnya ada kapasitas ustadz lah ya. Oke. Main, nongkrong, main Ya. bola, main apa pada dasarnya boleh. Oke. Tapi ketika misalnya ada larang-larangan ya kita kalau bisa jauhkan. Oke. Dan kan bukan gua yang mempraktisikannya. Tapi lu Ya yang gimana? Ya hal-hal udah gak bisa dibendung, lu masuk mall udah begitu. Tapi kan gua mengingkari. Oke. Sesimpel itulah. Panjang lah, itu versinya Ustadz. Lu Iya. gak usah nanya-nanya panjang lebar. berarti lu di mobil lu nggak dengerin lagu lagi dah. Ya. Dengerin ini apa? enak nih. Ya gak dengerin apa-apa, lu cek aja radio gue. Siapa tahu lu Oh, denger radio. audiobook, podcast gitu. Ya, radio dakwah misalnya. Oh, gitu Ya, dia. tapi enggak sih, kayaknya gua gak ada setting apa-apa dari beli mobil gue. Enggak maksud gue kalau lu di mobil lagi macet, Hmm. lu dengerinnya apa? Nggak dengerin apa-apa gue. Lu cek aja radio gue. Di- 100,1 udah itu doang fullin. Gue fullin itu. Radio ada radio dakwah lah. Ya gue belajar agama. Udah. Wah, lu dalam ya sekarang ya. Masya Allah. Ya kan kita ketemu udah lama. deh. Makasih lu udah diundang di sini. Kenapa tiba-tiba lu Sorry. Gue nanya lu. Oke, sorry. Artinya banyak di tahun lalu, nggak tahun lalu banget ya, Ya. pokoknya baru beberapa bulannya lalu. Yes, sir. Ini sempat gempar di dunia sosial media karena statementnya seorang Onat bahwa ternyata yang nganter anak ke sekolah itu adalah perannya Ibu. Menurut gue tadinya, besok gue salah. Kayaknya gue salah deh gitu. Harusnya kan bapak juga kerja nganter anak, ngurus semua gitu loh. Lu denger cerita gue bentar ya, abis itu lu bisa statement ya. Boleh. Jadi gini, kalau di gua, ini gua nggak pakai rumus parenting lah, ini pilihan gua aja. Iya. Jadi takutnya kan ini Nggak, ntar membawa. dulu, kita deal dulu ya. Every family punya aturan masing-masing nggak? Oh iya dong. Loh, Iya. nggak juga. Itu saya dihujat. Loh, Lah kan gua nggak tahu. sekarang gua Gua tanya. nggak ngujat lu kok tapi. gaji kita 100 juta, mau kita kasih bini kita 2 juta, 50 Iya, juta, iya. itu hak siapa? Iya suami. Oke. Kalau peraturan di rumah yang bikin peraturan, oke, gue ngepel, lo nganter sekolah, gue yang kerja, lo ini, itu aturannya Boleh setiap- dibentuk. boleh dong. Boleh. Boleh nggak?
suami ngomong kalau untuk antar anak tugas lu ya. Boleh aja. Parah lu Der. Lah kok parah? Lu dihujat habis ini lo. Lah iya dong. Ya kan konteksnya kan itu peraturan yang lu bikin kan. Lah kalau peraturan yang dibikin tanpa harus membawa embel-embel ilmu parenting. Fatherless katanya. Lu fatherless. Oh, kata siapa? Lah kata orang-orang anak. Lah, tar lu. Yang nganter sekolah anak lu siapa? Nah, makanya gue mau cerita. Oke, silakan. Ini peraturan gue nih ya. Silakan. Peraturan gue nggak pakai ilmu parenting mana-mana lah. Ya. Ini secara psikologis gue aja. Oke. Jadi kalau di gue itu gue membuat peraturannya adalah karena gue tahu gue sibuk. Karena gue tahu gue mungkin takutnya fatherless, mungkin takutnya gue nggak punya banyak waktu. Anak-anak kasih solusi pasti tahu. Jadi kalau gue tuh pasti aktivitas apapun, mau syuting, mau endorse, apapun itu yang ada di kantor gue, itu baru boleh start di atas jam 10. 10 malam. Enggak dong, pagi dong. Pagi. 10 pagi. Nah, ya. kenapa? Karena gue mengatur diri gue sendiri sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa iya, sampai detik ini sih kayaknya 99% yang gue lakuin. Alhamdulillah nih, berhasil lah. Subhanallah. Yaitu gue yang nganter Ke sekolah anak-anak gue. lu yang nganter. Gue yang nganter. Jadi posisinya kalau ngomong kelas nih ya, Iya. 1 SD, TKB, mau TKA, baru lahir atau bayi mau 1 tahun. Artinya yang lagi aktif ini berarti 2. Oke. Yang ke 1 SD, ini dari dia mereka TKA, TKB ya. Iya, Kan iya, logikanya kan kalau TKA berarti gue nganter 1 orang doang. Oke. Kan beda-beda setahunan segituan lah pokoknya. Yes. Oke, berarti kalau TKB sama TKA, adiknya. Kelas 1 sama TKB. Ya. Nah, ini yang nomor 3 nih mau TKA. Itu pasti gue runut tuh. Ya ada aturannya lah, misalnya kayak mau ke sekolah ini dulu, baru ke sekolah ini, sampai kelar baru gue ke kantor. Baru gue OTW. Makanya dipastikan tuh kelarnya tuh biasanya jam 8-an. Oke. Setelah gue antar sana sini apa segala macem, baru gue OTW. Makanya kan kalau jam 8 gue beres nganter anak-anak, dipastikan 1-2 jam kan gue punya spare waktu untuk syuting jam 10 pagi baru mulai. Oke. Itu peraturan gue yang selama ini insya Allah mungkin Nice. nggak gue tinggalin. Karena gue tahu khawatirnya gue nggak punya banyak waktu buat anak-anak. Makanya sebisa mungkin gue bilang. Kalau misalnya lu syuting film 1 bulan, lu manggungnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di luar kota gitu. Yang nganter anak siapa? Iya. Kalau lu di posisi gua, Iya pasti kan mamanya. fatherless. Loh, kenapa gitu loh? Oh, 20% anak sekarang gua punya data ya. Hampir 50% dari kita nih itu kerjanya 9 to 5, malah ada yang jam 8. Makanya kalau lu berangkat jam 6 pagi itu macet banget tuh. Ceritain ke gue caranya dia nganter anaknya, bapaknya. Iya, versi gue tadi kayak gue gitu kan, gue nggak tahu yang lagi dijalanin kan. Iya, kalau gue kan versi pengusaha yang bisa ngatur usahanya lu bisa sendiri. ngatur waktu lu. Iya, Nah, lu pernah gak jam 7 ke GI gitu udah macet banget, jam 8 di Lebak Bulus macet. Ya gue nggak tahu kan jam 7 gue di sekolah anak gue. Nah, pertanyaan gue, gue nggak tahu kalau itu. Kan gue nggak juga lihat. pengen, entar coba kita baca komennya ya. Iya. Gimana lu ngatur waktunya jam 8 lu harus di kantor. Lu pulang lagi bisa jam 7 malam karena macet ya. Gimana caranya gitu loh. Maksud gue kurang bijak deh kalau waktu itu gue dibilang fatherless. Kurang bijak aja. Sempat viral sih memang. Kurang Bisa bijak nggak nganterin pas lu mau ke sekolah pas mau ke kantor sambil melipir antar anak lu dulu? Kan gue luar kota. Oh, posisi lagi di luar kota. Terus gue banyak syuting film waktu itu di luar kota juga. Tapi begitu gue di sini ya gue antar anak gue. Tapi masa harus gue ceritain gitu. Dalam sebulan gue antar anak gue 10 kali gitu. Oh, itu ya, kan nganter, belum jemput. Misalnya gue pulang jam 4 pagi waktu itu. Iya. Nganter enggak, jemput iya. Kan tektokan aja sih sebenarnya. Fatherless. Lah kok ada? Enggak dong. Enggak dong. Iya. Kalau fatherless tuh gone tuh. Fatherless tuh jalan jahat tau. Udah fatherless lagi. Seolah lu gak ngapa-ngapain tau gak? Iya. Ya gue tapi emang mungkin ini pelajaran buat gue ya. Emang harus ada pengaturan waktu yang pasti. Gue jujur pada saat itu jarang banget nganter anak gue. Karena gue kebanyakan di luar kota, Der. Iya memang ya, kalau di luar kota gimana? Lu gak punya kapasitas juga, susah lah. Itu. Masa mau dipaksain? Betul. Coba bukan berarti fatherless tuh gue gak ngurus apa-apa, gila. Tuh lihat beritanya. Usai dihujat patriarki, Onat akhirnya antar anak sekolah. Ekspresi bahagia Juan curi perhatian. Juan anak lu ya? Juan anak gue. Kalau Hengki anak temen gue ada. Nggak usah dibahas. Ngapain dibahas? Ngapain Kalau dibahas? Hengki ada Hengki. Gue pantengin lagi bandel lu banget ngomong. tuh Hengki. Ya bodo amat, nggak ada urusan. Deh, ya teman ya bagus sih, setelah berita ini gue ngerti. Oh iya juga ya. Secapek-capek gue coba deh gitu loh. Gue coba antar deh gitu loh. Tapi lu main ganggu gak kemarin begitu lu dibilang fatherless atau apa segala macamnya? Ketika statement lu adalah ya ini tugasnya ibu lah gitu. Mungkin gue harusnya gak usah ngomong tugas ibu ya. Tugas bareng. Ya lu statement lu tuh tugas. Masalah kalau tugas tuh jadi daily routine gitu loh. Betul. Mungkin Kayak situ. dalam keluarga
tugas laki-laki cari uang. Nah, Jangan ngomong gitu harusnya ya. Tugas soalnya kerja apa ya, kayak ngemban gitu loh. Jadinya rutinitas. Padahal tugas laki-laki apa, Der? Nyari nafkah. Wajib. Enggak lah. Lah? Bareng dong. Iya, versi gue. Versi gue Versi itu lo, kan? laki-laki itu. Kan gue bilang tugas ibu ngurus anak gitu. Salah. Tugas laki-laki cari duit. Enggak, bareng lah. Dan capeknya justru malah ibu tahu. Ibu itu madrasah terbaik. Gue setuju. Tapi cowok juga emang gak capek ya? Capek. Makanya dia emang kita kalau sedih di kerjaan, cerita sedih pulang kan kita harus tegap gitu dong. Padahal banyak masalah di kantor. Iya dong. Bener. Sama dong sebenarnya. Iya. Tapi lu imbang ya? Apa? Lu imbang nyari nafkahnya sama ibu Enggak. lu, bini lu juga nyari nafkah juga. Enggak. Bini gue tapi manajerin gue sih. Emang lu eksploitasi gitu? Emang. Dia emangin sama dia. Gak, maksud gue kan lu kan di rumah. Mendingan lu susun jadwal. Mendingan lu meeting sama klien. Kan seru ya. Maksud kerjaannya gak begitu berat gitu loh. Siapa? Ibu? Enggak, bini gue. Gue jadi manajer gue. Kalau jadi ibu mah gila lo. Bah, capek bro. Banget bro. Iya banget. makanya bagi tugas. Iya makanya bini gue tuh di rumah habis nganter anak ngurusin jadwal gue. Gitu. Anak lo nggak diurus? Diurus. Urus banget, gila lo. Keren. Ya kan. Nah ini kan rame kan tuh. Lu bilangnya tugas ibu masalahnya. Bukti ya itu Indonesia mungkin masuk... kesalahan gue. Tapi jangan pernah ada perempuan ngomong kalau cari duit itu tugas cowok ya. Abis ini ya. Abis podcast ini lu jangan ngomong kayak gitu juga dong. Tugas bareng dong. Nggak, ini dari segi apanya dulu nih? Kalau dari segi kewajiban, laki-laki wajib untuk nafkahin. Kewajiban bro. Lah? Kalau ada perempuan kerja, dosa. Oh enggak ada yang bilang gitu. Oke, cool. Gue bilang dari apa bahasanya? Zat apa ya? Hukum asal. Hukum asal. Iya, laki-laki bertanggung jawab. Oke. Ini kalau mau ditarik panjang nih. Misalnya contoh kenapa warisan laki-laki punya hak 2, istilahnya perempuan 1, misalnya gitu. Karena kan laki-laki nyari nafkah, banting tulang apa segala macamnya. Ini panjang kalau dibahas. Iya kan? Nah, ngantar sekolah. Ya kalau gue. Ya kalau mau ibu ngantar sekolah silakan aja. Ntar bilang gue lagi gantian dihujat. Iya, lu tapi ngantar anak. Gue sih ngantar sekarang. Kalau waktunya pas, gue pasti ngantar. Setelah dihujat. Setelah dihujat, enggak. Setelah dihujat gue berpikir jangan-jangan waktu gue emang sedikit. Oh iya deh emang sedikit. Jadi sebisa mungkin kalaupun gue harus nggak tidur, gue ngantar anak bentar deh. Tapi lu nggak tidur gini, ngantar anak, bini lu sholat subuh kan? Pagi kan maksudnya kan? Iya sholat. Kita ngomong secara Islam. Sholat. Nah, elunya bangun jam berapa? Guanya masih kerja, kan kerjaan gue malam, Der. Waktu gue tuh malam banget. Begadang? Enggak, gue emang kerja. Gue manggung. Kayak gitu-gitu. Jadi pasti bablas tuh. Apalagi kalau habis Covid kan offer banyak tuh. Jadi habis pulang gue belum tidur. Ayo antar anak sekolah gitu. Lah, kok ketawa? Lah kenapa sih? Lu sarkas pasti. Lah ngapain gue sarkasin? Cowok udah capek-capek bapak. Wah, nih lu tahu rasanya syuting film kan jam 6 pagi. Iya. Misalnya kita kelarnya jam 10 malam. Ya udah hampir rumah jam 1. Gue langsung pakai Insto, tau gak? Gue gak akan tidur. Lah beneran gue kayak biar lu nganter. Biar gue nganter. Gue harus nganter anak sih. Harus kayak, parah ya? Parah. Insto habis semua tuh di rumah gue. Habis itu baru gue nganter anak, baru gue tidur. Ntar yang jemput bini gue. Yang penting gue nganter anak sih, kayak biar gak fatherless. Enggak, lu lagi nyindir gue pasti. Lah, lu lagi nyindir gue. Gue lagi nyindir sih. Lah ini versi gue emang kenapa kalau versi gue harus nganter anak, boleh aja dong. Lah, gue gue juga pengen banget kayak gue harus nganter anak terus sih, apapun. Ada extra jus juga sekarang kan. Masuk semua brand. Lah iya dong. Gue harus nganter anak sekarang. Kalau enggak fatherless. Gue mau tahu deh kenapa Indonesia menjadi negara fatherless. Artikelnya kenapa? Gue nggak tahu. Coba kita buka artikel. Sebelum ke artikel kita bahasnya gini aja. Ini kan sekalian pembahasan mengenai ekonomi keluarga gitu lah ya. Betul. Mungkin karena Indonesia ini kan, gue nggak bilang lagi takut salah ngomong ya. Maksudnya kayak pekerja banget gitu kan. Pengejar ekonomi banget gitu. Bagus kan kayak gitu kan. Yeah. Nah sehingga mungkin ya udah isinya ya orang-orang yang bekerja tangguh kan. Nyari kerja juga susah sekarang kan, kesian kan sekali dapat kerjaan harus difokuskan dan lain sebagainya. Kita baca coba beritanya. Pada tahun 2021 ada sebanyak 20% lah ya, 21% anak di Indonesia yang kehilangan figur ayah atau fatherless disebabkan oleh perceraian. Saya tidak cerai, mati, saya masih hidup di sini. Hingga kesibukan bekerja, which is benar. Kan? Mungkin yang terakhir itu poinnya buat gua gitu ya.
Iya dong. Iya. Cerai Makanya lu jadi mati belum. Insyaallah belum, insyaallah. Iya. Insyaallah panjang. Wih, mantap dong. Hingga kesibukan bekerja, right? Nah, itu waktu karena kan time gue untuk kerja tuh juga nggak bisa gue atur kayak lu Lu kan enak jam 10 begini. Gue kan aur-auran man. Maksudnya kerjaan gue tuh jamnya nggak jelas. Gue nggak bisa ngaturnya. Tapi kan lu punya usaha sendiri. Oh, di luar usaha lu sendiri. Di luar ya? Usaha gue aja ramenya jam 12 ke jam 4 pagi. Jam 4 pagi install buat ngantar anak. Wah, keren. Ini masih pembenaran buat orang yang ngina-ngina dia nih langsung kayak langsung nonjok banget ya. Tapi iya sih, urus anak dianggap tugas ibu saja itu salah. Urus anak dianggap beneran salah sih kalau kata gue. Iya, soalnya kan tugas tadi ya. Artinya ayah di alam bawah sadarnya dipersepsikan hanya bertanggung jawab tentang kewajiban ekonomi. Akhirnya gue bisa counter sih. Nih, gue suka nih. Ayah yang sudah bekerja untuk mencari nafkah sudah tidak perlu lagi mengurus anak. Salah. Gak cuman gara-gara lu gak ngantar anak gak lu urus. Kan lu sorenya ngobrol. Malamnya lu ngobrol sama anak lu. Jadi waktu yang berkualitas meskipun 3 jam tapi kualitas. That's I'm talking about, bro. Ya. Bener gak gue? Ya. Itu di podcastnya Om Ned itu gak dilanjutin karena gue didor gitu. Seolah-olah tuh gak ngantar anak sekolah tuh fatherless. Enggak dong. Kan jemput iya, sorenya ngobrol iya. Terus anak gue kan sempet speech delay kan. Gue tiap hari teleponin gurunya, amisnya gimana anak gue gitu. Udah better pak gitu. Nah itu fatherless gak? Bayarin anaknya sekolah. Oh ya enggak sih harusnya. Bilang enggak dong. Iya. Nyiapin anak gue punya tabungan loh dari buat anak gue sampai kuliah. Wih keren. Lah itu fatherless gak? Itu gak dihitung. Berarti ukuran fatherless itu kayak bener-bener dia gak ada waktu ya? Gue juga kurang paham. Gue gak tau fatherless itu kan less tuh kayaknya parah banget ya. Kayak fatherless, kayak gitu loh. Ada gak di sini indikasi atau mungkin apa ya maksud dari fatherless itu misalnya tingkat sentuhannya berapa persen? Betul. Apa bener-bener gak pernah ketemu nol gak ngobrol? Itu fatherless sih. Fatherlessius. Tuh tanda-tanda. Kalau fatherlessius lo, karena kan lo nganter 4 anak lo. Fatherlessius. 5 tanda fatherless pada anak dengan cara ayo kita bongkar ya. Ayo kita buka nih. Gila gue fatherless, gue kerja buat anak gue. Oke, nih 5 tanda fatherless pada anak. 1, mungkin lebih agresif. Hasil studi psikologis menunjukkan bahwasanya anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung bersikap agresif dan cepat marah. Hal ini disebabkan karena kurangnya bimbingan dari ayah. Jadi ayah ini kan bisa mengendalikan emosi lah. Oke. Jadi kan ditegas di situ kan. Kayaknya ada di anak gue tuh nomor 1. Nah, dapat indikasi 1. Lu jujur di sini ya, lu nggak boleh bohong ya. Iya. Yaudah. Ya cuma kan anak lu suka agresif nggak? Agresif. Udah 1. Tapi siapa tuh dia jago di olahraga. Ya makanya ini mau diukur dulu. Baru 1. Kalau 5-5-nya confirm. Ukur. 1 udah nih. Yang kedua, harga diri yang lebih rendah. Maksudnya gimana ya? Pasalnya, ketiadaan dukungan ayah bisa mengakibatkan rasa tidak mampu, ragu terhadap dirinya sendiri. Oh, ngerti. Kan kalau dekat sama ayah tuh dia ngerasa bahwa kayak, oh ini laki nih. Jadi kayak, kadang mindsetnya ayah tuh begitu malu, kan ayah bisa aja kayak, nggak usah malu sana udah. Kalau ibu kan, ya udah nak. Kan gitu kan. Kalau anak tuh gitu. Betul. Kalau gue gitu. Kalau gue kebalik. Bini gue aja sering gitu. Nggak, yang laki yang perempuan siapa sih sebenarnya? Sumpah kalau di rumah bini gue gitu. Bisa, pasti bisa. Udah dong jangan terlalu marah-marah gitu. Itu gue. Lah, anak lu laki apa perempuan? Laki. Misal dia mau perform di sekolahnya nih ya. Kamu tuh yang bagus dong kalau perform. Yang bener serius. Kamu gak usah marah-marahin gitu dong. Itu gue. Lah, iya dong. Ya enggak. Kalau dua-duanya api kebakaran rumah gue. Oh ya enggak, maksudnya kan gue lagi nggak menemukan figur lakinya aja sih tadinya kayak. Belum. Gak, karena kan bini gue tuh timur banget, Manado sono. Jadi kenceng. Kalau gue Jawa banget kan. Udah dong Beb, jangan marah-marahin anak gitu dong. Misalnya gak bisa naik sepeda, bisa gitu. Beb, jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya. Indikasi kedua berarti fatherless. Lah bukan, harga dirinya dia lebih rendah. Kan ditekel bini gua bisa. Bukan, ini kan ngomongin laki, bro. Ini ngomongin laki nih contohnya. Dia kurang dukungan ayah. 2 berarti. Oke, 2. Iyalah 2 lah. Oke. Malah gak jadi gak pede. Kalau gua kan kayak enggak, maju mas. Gue bilang gitu ke anak gue. Ayo deh, enggak gas. Gue gitu. Udah 2 tuh lu. 2 ya. 3 nih, prestasi pendidikan lebih rendah. Maksudnya gimana ya? Di lain pihak anak-anak yang ditinggal ayah kandung ya, maksudnya diketahui punya hasil lebih memuaskan dibanding mereka yang tidak. Oh, karena mungkin bapak tuh kayak suportif kali ya. Maksudnya gitu kali ya, mengalami perceraian orang tuanya. Oh ya benar. Kan nilai mungkin kan kayak
Mungkin mirip-mirip sama yang kedua lah. Iya. Kayak udahlah, coba aja dulu. Berani. Iya. Kalau bapaknya yang kelemer-kelemer kan, jangan nanti kamu luka gitu. Iya. Itu lu kan. Bukan luka, kayak beb, gak usah kenceng-kenceng lah kalau ngomong ke anak. Sekarang ngambil apa, kuliah di mana? Tahir sih pilot ya. Enggak ya, belum ya. Masih Belum. 5 tahun. Enggak tahu ya, menurut gue 5 tahun masih kayak lu main-main aja dulu. Lu have fun di sekolah lu. 5 tahun prestasinya apa sih? Prestasinya Pak TK Pak. TK, iya. Lagi bermain. Oh, Pak, anak prestasi. kan bisa lihat dari rapot. Lu ada TK kan, ada rapot. TK-nya sih agak-agak biasa aja. Cuman anak gue tuh lebihnya pede banget. Misalnya ketemu orang nggak malu. Misalnya ketemu rame-rame di sini tuh, dia bisa langsung gitu loh. Kan ada kan anak kecil yang malu-malu gitu. Tahu. Anak gue enggak. Justru malah kayak enggak tahu malu dia. Oh gitu. Kalau lagi rame tuh biar gitu. Gua silang. Oh berarti nomor 2 enggak lu. Anak lu pede soalnya. Pede. Tuh Iya. kan gue udah Oh, iya, bilang iya. enggak semuanya pada. Kita lihat kalau mayoritas kan bisa menunjang gitu loh. Betul. 3 berarti Dan anak gue kalau perform di sekolah nomor 1. Oh, prestasi. ini prestasi non akademis apa akademis sih? Kalau itu dilihat sih dari Nomor 5 apa yang mau akademi sih? Maksud gue umur 5 tahun mah yang penting mah main. Iya. Tapi nggak tahu berarti oke bisa masuk ya. Oke banget. Oh, nomor 4 terkadang punya masalah perilaku. Wah, anak gua ada tuh. Apa contohnya? Tidak peduli orangnya. Misalnya dia datang ke studio lu nih, langsung langsung dia, halo, minuman lu diminum gitu. Nggak gitu nak, nggak gitu kan? Lagian Oh begitu, gitu. iya. Aku bahagia om gitu. Oh gitu ya. Umur 5 tahun menurut gua nggak bisa diukur sih. Ya. Masih meraba-raba. Siapa tuh dia jadi anak bola, atlet bola. Iya sih 5 Bola tahun. bekel lagi. nomor 4 berarti enggak. Masih main mah. Nah, zaman sekarang masih tahu nggak sih bola bekel gitu? Tahu. Pasti ada yang tahu lah. Iya, beda. Nomor 4 berarti enggak ya? Nomor 5 tampak berusaha lebih keras agar diterima. Oh, effort. Oh effort. Masih santai sih anaknya. Gue nggak tahu dia apa karena 5 tahun ya. Nih, dengerin. Kurangnya perhatian dari sang ayah juga bisa membuat anak fatherless berpakaian atau bertindak sedemikian rupa untuk menarik perhatian. Oh, caper. Makanya kan tampak caper. berusaha lebih keras agar diterima. Oh, Di rumah ngapain? Udah coba pakai apa gitu? Menurut gue ibu dan bapak mempunyai tugas yang sama. Itu di family gue. Kalau lu gak suka bukan urusan gue, kan lu bukan family gue. Iya benar. Iya dong. Iya. Iya dong. Kalau orang gue aja gak bisa nyetir motor, gue kalau kemana-mana nih yang nyetir motor bini gue. Emang kenapa? Kan keluarga gue. Lah iya dong. Gue beli motor gede, yang nyetir bini gue. Gue salah nggak? Nggak juga. Keluarga gue. Kalau keluarga lu serah lu. Iya dong. Tapi emang lu bisa bawa motor? Gak ya? bisa gue. Mobil bisa dong. Bisa. Ya bisa lah. Ya, makanya ini mau klarifikasi juga kan, elunya Iya. bahwa biar teman-teman tahu nggak melulu ketika Agree. Iya kan? Salah banget gue. Anak sekolah itu tugasnya ibu nganter. Salah. Harusnya bareng. Communication aja. Gue gak bisa nganter, lo yang nganter ya sip. Gitu. Gitu, jangan ngomong tugas ibu dong. Kalau cari duit baru tugas bapak. Iya bener. Iya kan? Iya. Ya maksudnya kan dari sisi tanggung jawabnya ya. Iya. Bukan berarti menyalahkan ibu-ibu yang lagi banting tulang juga bantu ekonomi keluarga ya. Salah. Iya. Betul. Tapi gue mau tahu dengan tingkat keperhatian lo sama anak lo nih. Yes sir. Kan tadi lo bilang speech delay. Iya. Itu boleh tahu nggak sih biar teman-teman mungkin sekarang ada orang tua yang juga merasakan Boleh anaknya terlambat bicara ya. Ya, Itu kenapa sih awalnya? karena waktu hamil dan lahir umur 2 tahun 3 tahun itu gue lupa deh. Kalau misalnya kan gue bilang kan bini gue manajer gue. Terus gue bisa jadi gue kalau kemana-mana keluar kota gue bertiga anak gue tinggal terus sama babysitter gitu. Jadi gue tuh kurang komunikasi sama anak gue sampai pas umur 3 tahun kok nggak ngomong-ngomong nih bocah. Baru kita tuh di depan tuh kayak ada yang salah deh. Kayaknya kita butuh waktu untuk ngobrol sama dia lagi deh. Atau kita nggak ada waktu. Kan kalau kita tinggal kita nggak tahu babysitter kita apakah ngajak main, apa cuma basa-basi ya. Ini tanpa merendahkan babysitter ya kan kita nggak tahu ya. Abis itu gue bilang Beb kayaknya lu jadi manajer gue. Apa lu jadi business manager aja deh. Lu gak perlu ikut gue kemana-mana. Biar tiba-tiba anak gue bisa ngomong. Oh, bukan karena dikasih gadget sejak dini. That's Pernah number bilang 2 gitu? That's number 2. Yang pertama itu kayaknya emang kita kurang deh waktunya gitu. Kadang-kadang gue titipin ke rumah mertua gue atau gue kasih babysitter gue. Sampai akhirnya ini kayaknya enggak deh. Ini kayak ada yang telat deh. Terus kan zaman Covid der. Zaman Covid baru nih masuk kedua. Baru gadget tau gak lo. Kalau nggak ada gadget ngamuk kita turutin. Kalau salah banget tuh, salah banget. Iya. Dan kita kan young parents, right? Young parents. Kita kan nggak tahu dong. Dan itu waktu itu Covid. Zamannya Covid kan pas ya 2020-an ya. Iya segitu. Iya makanya udah kasih nonton. Kalau dia marah, tuh kasih tonton lagi. Ternyata salah deh.
Iya itu ada banyak sih ya ilmu-ilmu parenting bahas itu ya. Iya Pip, makanya waktu gue terapiin itu tuh yang ngantri ada kali 500 orang. Oh. Iya, Kasus yang sama. speech delay semua di COVID itu. Waktu COVID itu banyak banget anak speech delay karena mereka nggak bisa keluar, nggak bisa ngobrol sama anak sebayanya. Itu makanya harus sering ngobrol. Kan anak gue juga ada yang produk COVID juga. Sempat ngalamin speech delay nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Ngobrol poinnya. Iya betul setuju. Iya, ya setuju. ini bukan maksudnya gue paling benar ya cara ngedidik anak, enggak. Tapi memang yang parents tadi tuh gue juga sempat tahu edukasi tentang speech delay apa segala macam. Iya. Dan yang kedua di luar dari itu memang gue pribadi emang kayak ke anak tuh kalau bisa jangan kurang deh waktunya. Setuju. Nah, itu diajak ngobrol, diajak apa gitu. Dan yang sekarang pun yang untuk anak keempat masih bayi, alhamdulillahnya gue nggak tahu, tanpa mengurangi hormat buat babysitternya Onat yang sekarang ya. Yang dulu, yang sekarang bagus. Oh ya, nah yang sekarang gue dapet kan kalau udah 3 tahun nih, yang anak gue ketiga kan 3 tahun hampir 4 tahun ya. Itu kan udah nggak pakai babysitter banget lah ya, dia emong banget ya. Nah ini anak gue yang keempat nih dapet mbaknya atau susternya tuh yang talkative gitu. Bukan volkatif. Bukan, itu media, itu Bukan, media, sorry. itu media. Before it's too late, we help you. Iya, ini kan maksudnya. Oh, iya. Iya. Oke. Ya, kayak gitu. Nah, artinya ya ngomong. Ya. Enggak dia SOP kan, tapi mungkin dapat yang demen begitu aja. Itu juga ngaruh ya. Ternyata apa sih speech delay? Karena bener ya, karena nggak diajak ngobrol ya. Maybe. Tapi gimana cara penanganannya di terapinya? Bagi ilmu dong ke teman-teman. Kasih solusi dong. Wih, Iya dong. Ini channelnya edukasi. build a successful brand. Enggak sih. Boleh nggak sih gue nggak usah baca gitu? Kayak ada di mata gue gitu. Ngapain lu bacain? Sorry. Udah tahu lagi ngiklan di sini lu bacain. Kalau menurut gue bener sih, waktu anak lu lahir 1, 2, 3 tahun, mungkin karena young couple, kita menggebu-gebu banget. Oke, kita harus punya rumah gede, kita harus punya bla 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 gitu. Kalau gue as a man sih tekanan gue di situ ya. Karena gue belum seredi itu waktu married. Jadi gue punya pressure kayak lo. kayak oke, gue cari uang. Tiba-tiba pas uangnya ada, oh shit, harga yang harus gue bayar anak gue speech delay. Itu yang bikin gue sedih. Poinnya adalah pas lo married itu ibadah, teman-teman. Duit akan menyusul. No, I'm serious man. Ya. Gue Itulah indahnya Islam, Nat. Masya Allah. Gini. Islam itu memang ya ini kan agama masing-masing ya. Iya, betul. Tidak ada paksaan buat agama ya. Ini Betul. kan gue lagi jelasin versi gue aja gitu loh, agama gue. Iya. Memang indahnya Islam tuh udah dapat edukasi mengenai harta dunia itu kalau bisa dibawa telapak kaki kita. Oke. Bukan berarti nggak boleh kaya ya. Gitu. Terus Kayaknya pada kaya-kaya deh. ya makanya kan bukan berarti nggak boleh kaya. Banyak orang kaya, orang Islam gitu. Tapi kita dari awal tuh udah diatur gitu loh, kayak hati-hati fitnah dunia. Oke. Ini kan buktinya kan lu menyesali kan. Artinya coba lu bisa mengenal Islam lebih dulu kayak. Maksud gue Lu setiap bintang tamu yang non emang itu ya? Enggak gitu. Ada Sana gue sekian- islamisasi banget loh. Padahal emang iya. Enggak. Emang gak cukup ya udah sebanyak itu? Gila parah banget ya dia. Bentur-benturinnya ya. Lu Kacau. lihat deh, lu baca gue orang Islam di sini terbesar di Ya dunia. terus kenapa? Hampir 87%. Ya salah gitu. 13% kita bagi-bagi tuh 4 sama yang lain. Udah banyak banget lo mau 100%. Enggak. Ya, gue gak tahu emang takdirnya begitu. Ya artinya kan balik lagi ke tadi, kita lebih tahu lah. Ya. Good. Which is good. Dan justru di Islam tuh kita memuliakan wanita. Ya kan kita yang kerja. Jadi wanita udah kamu ibu rumah tangga, kamu gak usah capek. Iya. Kalau bisa kamu sholat di rumah aja. Iya. Itu ada aturannya itu. Jadi gue membantah stigma sekalian deh, kayak soalnya kan nggak boleh wanita ditindas, enggak, kita memuliakan. Oke. Gitu-gitulah. Nice one. Nah artinya masalah bapak ke anak itu Iya. diatur semua juga tuh. Ya kan, edukasinya indah lah pokoknya Islam. Islam tuh indah ya. Lah Trans TV kali ya. Oh iya, masih ada nggak tuh acara? Islam itu indah. Masih ada. Masih ada. Trans TV kali ya. Iya. Islam Sorry. Ya, kayak gitu-gitu. Yap. Jadi mudah-mudahan ini nggak ada berita ini lagi tuh. Onat dan Baby Priscilia ungkap sang buah hati alami speech delay. Yes. Pertama kali tahu saat umur 2 tahun. Sekarang udah di tangan sama profesional dan malah berisik ya anak gue. Gitu. Iya, tahu Itu gitu. nyesel. Enggak lah. Enggak. Itu pelajaran tuh. Kalau lu nikah ya enggak usah lu anggap pressure harus money. When you got house, nice car juga kayak kalau anak lu speech delay,
terlalu mahal deh bayarannya. Santai aja bos. Iya. Tapi saat itu berarti ikhtiar lo apa selain uang? Maksudnya berdoa gitu atau? Uang sih dulu. Yang ada bayar aja udah gitu. Bayar beli rumah beli mobil gitu sih. Begitu ada kayak bayarannya speech delay gitu. Jadi gue sempat sedih mah. Mahal. Terapi. Maksud gue bayar, ini harga yang harus gue bayar karena gue cari uang kebangetan ya, ngerti gak lo? Iya, tapi untuk pengobatannya gue pengen enggak. agak sedikit teknis aja, mahal gak sih? Enggak. Santai kok. Kayak satu pertemuan mungkin 5-600 ribu sebulan 4-5 kali. Gitu sih. Terus di sekolah sekarang juga ada terapinya juga bagus banget. Apa tuh? Kayak latih ngomong aja gitu udah. Latih ngomong aja. Diajak ngobrol terus. Dilatih fokus. Oh. Gitu-gitu deh. Sekarang sih udah fine banget. Itu kayak bener-bener umur 2 tahun. Sekarang anak gue umur berapa sih anak gue? 5 anak gue. 5 ya? 5. Anak gue 5. Ada benernya nih orang. Sorry. Anak gue 5. Umur keempat 4 tahun tuh udah mulai oke. Sekarang oke banget. Malah terlalu oke menurut gue. Bisa diem main anak. Noise banget kayaknya ya. Berisik banget kalau malam-malam nih ya. Bersyukur berarti. Bersyukur. Alhamdulillah sih. Udah gue lewatin. Wah, sekarang berarti lu apa yang lagi lu dalemin di keluarga nih? Lu apa aja udah punya berarti semua ya? Kesempurnaan itu cuma milik yang Allah. Wah, kita apa sih yang kita punya di dunia ini gak kita bawa mati juga Der? Kesempurnaan hanya milik Allah. Oh, welcome brother. Awas kayak Denso. Iya. Tapi memang kalau lu ngomong kayak seperti itu sempet dalamin ya. Gue denger cerita bahwa lu kayak sempet penasaran banget sama Islam ya. Sebenarnya agak. Enggak jadi gini deh. Gue tuh pernah nonton nama acara itu Morgan Freeman. Tahu. Gue lupa judul Journey. Pokoknya dia punya acara di kalau nggak di CNN di BBC sorry. Oke. Jadi dia tuh keliling dunia untuk mengetahui who's the God. Who's the God? Jadi dia tuh ke India, dia tuh ke China, dia tuh ke Arab, dia tuh ke semua negara yang berhubungan sama religion. Oh. Dan konklusinya adalah religion itu adalah claim of truth. Benar menurut Anda sebagai umat ini gitu loh. Yang gue tonton. Nah, yang paling gue penasaran adalah Muslim. Karena kan gue tinggal di sini ya. Apa yang bisa gue gali soal Muslim? Apa yang menarik soal Muslim yang gue nggak tahu tanggal? Atau apa yang menurut gue aneh soal Muslim? Wajar dong. Lah, kok ajarannya gitu sih? Lah, kok begini sih? Kok kesannya begini? Nah, baru gue ketemu ini nih. Wow, Habib Jafar Al-Hadar terbitkan buku Login. Berisi kisahnya dengan Ona. Pertama tuh gue kemana-mana. Gue tuh ke Bali. Gue ngobrol sama orang Hindu. Oh oke. Terus gue kalau Buddha tuh gue kemana ya, gue lupa deh waktu itu. Udah lama nama acara gue. Sebelum gue login ini, gue tuh benar-benar kemana-mana Der. Gue meniru acara si Morgan Freeman itu. Terus yang lo temukan ternyata dapet juga gue. Enggak maksud gue yang karena gue di Indonesia, majority Muslimnya banyak. Nah ini nggak tahu boleh dikata apa nggak ya. Majority banyak, terus beda-beda. Beda-beda apa sih maksudnya? Beda-beda tafsirnya. Oh oke. Oke, makanya gue bilang ini Muslim ini menurut gue paling menarik deh. Karena setiap ngobrol sama orang Muslim, misalnya si A, ini tokoh ya, A, oh begini ngomongnya, B begini ngomongnya, C begini ngomongnya. Wah itu bikin gue makin, loh ntar lu deh. Kok setiap ini ada tafsirnya masing-masing ya. Itu yang membuat gue tertarik tau gak lo. Bukan justru kalau beda-beda malah jadinya kayak, ini kayak kok gak konsisten nih, gak gitu? Ada. Karena begitu, jadi gue pengen tahu aja gitu loh. Contoh ya, misalnya gue kayak, kayaknya orang Muslim yang pakai cadar ini banget deh sama gue gitu. Tiba-tiba pas gue merit, tetangga bukan tetangga gue, kayak ini komplek gue kan lu tinggal di Depok ya, lu tuh Depok kan, majority begitu kan, Muslim banget kan, Muslim nget gitu loh. Tiba-tiba kayak tetangga gue, pas anak gue lahir, itu tuh pakai cadar Der, dan datangi rumah gue, selamat ya Onat. Gue pikir lu gak suka sama gue. Lu ngerti gak Der? Tahu. Wah gue bilang thank you banget ya Tante lagi manggil langsung Umi ya. Enggak juga sih. Enggak juga kan? Selalu juga. Iya gue juga. Mas gue kayak wow gitu. Jangan-jangan gue judgmental tau gak lo? Gak semua orang pakai cadar tuh menyeramkan. Nah itu. Iya karena stigmanya udah digiringnya ke situ. Ya menurut gue Muslim paling. Terus ada NU.
The Muhammadiyah. Itu bukan aliran, Nat. Ini nih ormas. Ormas, cuman Oh, kan iya. ada kayak gini contoh. Lah, ini agama kok lebarannya bisa beda-beda ya? Siapa sih yang menentukan gitu? Jadi gue penasaran tau lo. Gue tanya, Bib, coba dong jelasin gitu ya. Seru aja menurut gue ini agama kalau dieksplor banget seru. Dan memang kalau boleh nambahin ya, bukan masalah aliran, sebenarnya ya satu, kita tuh nggak kenal aliran. Ya mungkin tadi masalah tafsir oke lah ya. Tafsir oke. Mungkin itu adalah cabang-cabangnya atau mungkin fikih-fikihnya kalau lu pernah Yes, dengar gitu ya. yes. Tapi sebenarnya satu ya apa yang dicontohin sama Rasulullah SAW udah itu aja. Nabi Muhammad mungkin lu pernah dengar kan istilahnya gitu kan. Nabi Muhammad Rasulullah sama lah. Nah artinya itu yang mana yang ditunjukkan dan juga mana yang diarahkan, dituntunkan ya satu itu gitu. Oke, Mungkin cool. yang beda-bedanya tadi adalah how to-nya. Contoh, gue contohnya ya. Apa misalnya? Contoh misalnya gini. Oke, lu di dalam ajaran Muslim poligami boleh. Tapi berbondong-bondong banyak cewek protes, saya tidak mau dipoligami. Gue jadi kayak wow, this is interesting, tau gak lo? Padahal itu boleh kan? Boleh. Nah, memang itu dalil Malah katanya firman Allah. lebih mulia kan? Ya, firman Allah, bukan lebih mulia, maksudnya kayak firman Allah dan itu bunyinya di surat An-Nisa ayat 3. Yes. Nanti gua kirimin Al-Qur'an buat lu ya. Udah ada lagi. Udah ada ya? Ada, Nah, udah. pelan-pelan. Kan harus pakai guru. Betul, nggak betul, bisa betul. mentafsir sendiri. Betul. Nah, itu di An-Nisa ayat 3 itu kan dijelasin. Ya. Tapi kan bunyi ayatnya kan kurang lebih kan kayak ini Allah langsung yang ngomong gitu. Yap, Firman yap, Allah. yap. Kayak misalnya ya nikahilah 2, 3, 4. Ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya bahasa simpelnya kalau lu nggak bisa berlaku adil, Ya. lu nggak sanggup, satu aja. Oke. Nah, jadi misal ada perempuan yang bilang bahwa kayak gue nggak pengen dipoligami gitu kan, itu pun juga bukan berarti menentang firman Allah gitu loh. Tapi cowoknya Ya. mau banget nih. Iya kan bisa Saya mau poligami. dimusyawarahin. Saya mau poligami gitu. Tapi cewek tidak gitu. Iya kan hak ceweknya juga kan. Dan memang nggak ada kewajiban juga kan. Oke. Bukan wajib nih, makanya ini harus dilurusin dulu nih. Bukan wajib. Bukan wajib. Tadi firman Allahnya kan bunyinya kan bukan wajib. Kecuali perintah kecuali ya. Ya. Kecuali perintahnya nikahilah 2 sampai 3, 4 gitu misalnya. Terus nggak ada sambungannya. Sambungannya itu kan harus clear dulu nih. Ya. Jadi jangan sampai fitnah gitu kan. Harus adil. Malah justru malah bijak di sini. Oh, maha bijak Allah gitu. Artinya apa? Ya kalau lu nggak adil, udah satu, nggak usah macem-macem. Oke. Biar lu tanggung jawab yang bener gitu lah. Oke. Nah itu sih Dan poinnya. butuh izin nggak? Pertanyaan gue. Misalnya. Aduh, gue jadi pengen ngeluarin fatwa. Lu sih mancing-mancing. Lah, Bukan gini. kapasitas gua, Nat. Gue misalnya laki-laki muslim, gue udah punya bini, tiba-tiba gue pengen nikah lagi, gue butuh izin bini gue yang pertama gak? Wah kacau nih. Bener dong pertanyaan gue. Lu nanya Ustadz aja deh. Ustaz, Nanya Ustadz lah. cool. Karena gue menjaga Menurut lo? kapasitas gue bukan pemberi fatwa. Makanya gue suka banget muslim karena kompleks dan gue suka. Nah, jadi gini. Gue suka. Iya. Makanya ada acara lo gini ini. Karena dari awal ini emang Bib, mau nggak bulan puasa? Gue sebagai non muslim ajarin gue Islam versi yang Habib tahu aja. Yang nggak ada boundaries, apa nih nggak ada batasan. Gue boleh nanya apa aja. Ya kalau keparahan nanti di-cut. Ayo, gitu. Baru kita maju ke Om Ded. Yakin lo? Oh. Yakin lo kita mau bikin acara gini? Yakin gue Om Ded? Lu yakin nggak? Yakin deh, yuk. Gitu awalnya tuh. Oke sip. Biasanya fitrah-fitrahnya kalau ingin menggali, pengen cari tahu tuh dikit lagi tuh, Nat. Insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Iya. Biiznillah. Apa? Nah, ada insyaallah. Biiznillah. 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 Karena Allah. Semua karena Allah. Semua karena Allah lah. Pastilah. Biiznillah. Bismillah. Itu. Kalau pemain bola God. Wih. Biasa pemain Brazil tuh. Iya kan? Iya. Iya. Memang kan kalau menyikapi Islam tuh kayak begitu gitu Iya, kan. iya, Kayak iya. misalnya lu harus benar-benar niat. Kayak Betul, misalnya sesimpel kayak aku bersaksi gitu kan, Iya, iya, bahwa iya, tiada iya. Tuhan selain Allah. Iya. Lu pernah dengar itu? Pernah. Iya kan? Kayak misalnya kayak begitu, coba misalnya kayak aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Gue mau tahu. Ya tapi gitu Der. Yang gue suka adalah kayak makin tahun kesini kayak kita ngomongin agama tuh santai gitu. Kayak misalnya gue gak tahu soal religion lo, atau lu gak tahu soal religion gue, atau gue gak tahu religionnya orang Buddha atau Hindu. Gue pengen kayak tanya aja. Gue tersinggung. Karena kan memang gak ada paksaan buat beragama. Ya kan dulu takut kan orang kan. Mm-mm. Kayak gue takut dia nanya ini. Masing-masing lah. Maksudnya Dan bahkan kayak, yang perlu diluruskan stigmanya bahwa kan Islam kayaknya kesana keras gitu ya. Ya, Tapi iya, sementara iya, kita iya. mau ngapa-ngapain aja harus kita jaga loh. Ya. Jadi which is good. iya, Which jadi is good. di Islam ini kita beda. Kan kalau orang bilangnya non muslim gitu ya, Hmm. atau mungkin ada yang bilang juga kafir misalnya apa segala Yes, macam. yes. Itu kita nggak boleh loh. Itu dilindungi negara. Bahkan kita haram kalau kita lukai
sakiti sampai maaf bunuh misalnya, itu Nice. kita pelanggaran. Nice. Nggak boleh kita. Ya, ya, Kita harus jaga berdampingan apa segala macamnya. Bagus banget, Der. Wah, bismillah ya. Bismillah. Ya, karena kan kalau dengan majority muslim yang sebanyak ini, Der, 80% tuh berapa ratus juta ya. Lo bayangin deh, dari ini mohon maaf ya, dari IQ yang paling tinggi, tengah, bawah, mas gue kita tuh masih, lo ngerti nggak? Muslim kita tuh kejaga blok, tau nggak lo? Dengan tingkat ekonomi yang dari atas, lo tau lah ya, atas, tengah, bawah banget, atas banget gitu loh. Dengan lo bisa ngejaga minoritas, saya itu menurut gue kayak gokil. Nah, meskipun mayoritas tapi tidak asal-asalan. Setuju. Itulah Islam setuju. tuh. Jadi Nice mengayomi, one. ya kan, membantu. Dan emang itu ada ayatnya kan? Ada nggak? Iya. Kan mau disinggung dari sisi yang mana? Misalnya kayak sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Boleh, Itu ada juga. Oke. Kita harus tolong menolong. Bahkan orang-orang non-muslim juga kalau kenapa-napa kita bantu. Oke. Nice, Gitu-gitu. nice man. Jadi makin mantap lah ya. Mantap. Mantap. Good. Iya. Kan dari ngobrol-ngobrol ya Kita kan. nggak ada yang tahu ya. Iyalah. Iya. Tapi gue penasaran terakhir deh mungkin di ujung obrolan. Yes. Stigma lu kalau ngelihat yang agak sedikit menjurus. Kayak tadi cadar udah lo bahas. Kayak gue deh, cingkrang jenggotan. Gak juga. I mean, lu bisa ngobrol ini, Ah. lu mau dengerin ini, lu smart juga gitu loh. Nggak yang, ngerti gak sih lo? Oke. Maksud gue, ya kita harus buang itu sih. Nggak berarti lu calon cingkrang ini terus jadi nyebreng gitu maksudnya ya. Nggak juga sih kalau kata gue. Justru sekarang gue ngeliat orang ya. Tadi gue aneh, misalnya kayak, gila nih orang sholat 5 waktu banget nih, subuh ini, lama-lama kalau emang dia tenang urusan dia ya. Lu ngerti gak Der? Iya. Gue dulu ngeliat orang gitu Der, bisa di sholat subuh, siang, dikit-dikit izin sholat, lama-lama pas gue lah orang dia tenang ya, dianya happy sama Tuhannya, kok kita yang sama satu lagi sholat Jumat nih, sorry ya, mungkin macet ya ini ya. Coba setelah gue pikir kayak, itu orang khusyuk. Itu orang lagi doa sama Tuhannya, udah cuma macet dong, putar balik dikit, tinggal lo. Kayak gue. Tapi dulu gue judging, macet ya ini ya, sumpah. Tapi setelah gue pikir, gila loh, dia rela sujud di jalan yang panas loh dia. Ya kan panas, kayak setelah gue pikir enggak, dia tuh lagi ngobrol sama Tuhannya. Jangan ganggu, gila, jangan ganggu. Itu spiritual dia ke Tuhannya. Macet doang ya kayak kita. Enggak selalu Jumat juga macet negara. Wih, keren. Right? Kalau dulu gue judging gue iya. dulu kayak jangan. Sholat sama dengan doa, artinya memang doa. Nice one man. Wah, itu hubungan lo sama Tuhan yang segitunya, tau gak lo? Dan gue respect banget ya Onat ya, maksudnya dia belum benar-benar menyatakan sesuatu aja udah mulai menjalankan sunnah ya, jenggotan. Emang udah lama gue berewokan. Iya kan, jenggotan. Celananya cingkrang nggak? Enggak lagi kebetulan hari ini, nggak cingkrang lagi gombrong hari ini. Oh iya. Tercingkrangin dia. Iya pelan-pelan lah. Gitu deh. Ya udah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Thank ya, you, update-update. thank you, Sama-sama. thank Kalau you, lo jangan sungkan-sungkan kalau misalnya butuh bantuan mengenal Islam lebih dalam lah. Gue bukan ustadz tapi gue bisa bantuin lo. Kayak sekarang nih, ini gue juga mau ke Nurul Iman. Ngapain? Di lantai 7 Blok M Square. Ada apa Der? Itu ada kajian rutin insya Allah tiap Rabu. Oke, lu yang mimpin? Bukan dong. Ada pernah ke Om Ded juga kok Ustadz Khalid Basalamah. Oh oke. I know. Nanti, ya, Raffi juga sering ke Ustadz Khalid Basalamah. Oke. Iya kan, maksudnya Denny Sumargo juga, ya kan pernah ngobrol sama Ustadz Khalid Basalamah. Oh pernah ngobrol kan, bukan sering ke kajian itu kan? Enggak, ya kan ngobrol. Maksudnya kayak gitu-gitu kan berarti welcome banget gitu. Kalau lu pengen ke sana bareng sama gua nanti kapan-kapan. Pasti gua kontak lo. Kalau ikut kajian gitu kayak santai kan ya? Nanti makan lu ngobrol dulu deh sama Ustadz. Enak. Gitu. Oke ya. Iya, kalau pengen tahu lebih dalam kan kita nggak tahu. Kemana? Ya maksudnya lebih dalam kan lu pengen nyari tahu kan? Iya. Lu mau nyari tahu kan boleh-boleh aja. Kan gua kan nggak maksud untuk giring lu ke sana. Ya kan kalau pengen tahu kan silakan. di PES. Iya. Kalau pengen tahu ngomong aja. Staf sus dia. Wamen. Wamen ya, Wakil Menteri. Menteri apa sih? Pendidikan. Nice nih, Giring Niji nice. Enggak, karena kan Giring Niji angkatan kita. Iya. Kita ketemu mulu. Karena memang pinter kan, sayang kalau negara nggak melihat potensinya beliau, makanya jadi Wakil Menteri Pendidikan. Budaya ya? Budaya. Maaf, budaya. Oh, budaya pas. Iya, budaya. Pendidikan kurang sih. Kalau budaya pas. Bang gue tadi kaget. Pendidikan. Ya karena gue 2 kali podcast sama dia, pinter. Kalau budaya ya. Kalau pendidikan mau kemana lo? Kita kasih solusi.